vlog ke-1 Kefood Sumori Cookbook. Hai guys, balik lagi sama aku Yuda All, bukan food vlogger. Aku seorang amatir yang mencoba memvideokan makanan yang akan kumakan ke dalam sebuah vlog. Dan karena ini vlog pertamaku, mungkin di vlog ini akan banyak kecanggungan, nervous, malu, dan banyak ketakutan lainnya. Kebetulan sekarang aku lagi tinggal dan menetap di Korea Selatan. Katanya aku ada di Provinsi Gyeonggi, pinggiran kota Pocheon. Aku di sini bekerja. Aku udah bekerja sekitar 1,5 tahun lah, kurang lebihnya. BTW kalau ngomongin tentang Korea Selatan tentunya identik dengan K-pop, lalu ada K-drama, kemudian ada lagi HP Samsung tentunya yang selalu pernah ketinggalan dari produk-produk lainnya. Tapi aku akan mengenalkan kepada kalian Korea Selatan dari sisi lain, yaitu dari sisi K-foodnya atau Korean foodnya. Dan di vlog ini aku akan mengajak kalian buat mereview salah satu makanan culture Korea Selatan, yaitu namanya Sumori Cookbook. Sekarang aku udah ada di dalam siktangnya atau restonya yang menjual Sumori Cookbook. Kali ini aku pergi ke siktang yang dekat rumah, mungkin sekitar 10 menit kalau jalan kaki, kalau naik bis cuma sekitar 3-5 menit ya. Tapi karena ini tadi aku nunggu jadwal bisnya nggak dapet, jadi aku terpaksa jalan kaki deh. Sebenarnya aku ini tadi baru pulang dari kerja, terus aku pulang lihat nggak ada makanan, males masak. Ya udah, akhirnya aku keluar buat nyari makanan. Dan tadi waktu jalan ketemu ini, ketemu siktang yang jual Sumori Cookbook. Sebenarnya ini bukan kali pertama sih aku nyobain Sumori Cookbook. Aku udah beberapa kali coba Sumori Cookbook dan buat aku rasanya sih cocok aja buat aku, walaupun agak sedikit hambar sih, tipis banget rasanya. Tadi aku udah pesan juga Sumori Cookbooknya dan udah datang juga ini. Ya udah langsung aja aku cicipin ya guys. Oke, ini aku udah ambil sendok sama sumpitnya. Langsung aja aku cicipin ya guys. Di sini ada mie-nya tipikal mie yang lurus gitu, bukan yang keriting. Terus ada tentunya ini daging dari kepala sapinya ya guys. Yang udah di potong tipis-tipis, kecil-kecil. Terus dalamnya ada daun bawangnya. Aku mau nyobain dari kuahnya dulu. Ini kuahnya yang keruh gitu. Ini dari rebusan tulang sapi, dicampur sama rebusan dari kepala sapinya tadi. Bismillah. Au. Kalau dari rasanya tipis banget, soalnya mereka cuma masukin kuah dari rebusan kepala sapi sama rebusan tulang, atau yang biasanya mereka sebut satu. Minyak dulu ya guys. Panas banget sih nih, soalnya ini nyajinya di gamasot atau tembikar sih kalau bahasa Indonesianya. Mereka memilih tembikar ini karena awetnya itu lebih tahan gitu daripada kalau pakai mangkok logam gitu. Ini daging kepala sapinya, tentunya ini ada kayak tulang, tentunya ini ada kayak kikil dan kepala sapi.
Kaldu banget sih rasanya, tipis banget. Mungkin buat orang Indonesia kalau makan ini pertama kali yang kayak kok hambar gini, kok nggak ada rasanya, ya emang gitu sih. Makanan Korea kebanyakan gitu, kebanyakan yang hambar, yang tipis-tipis gitu rasanya, nggak kayak makanan kita ya, yang punya banyak bumbu gitu. Terus ini ada lagi kakdugi sih, yaitu kakdugi, kimchi dari lebak. Jadi setiap kalau beli di resto Korea itu mereka juga ngasih bancan, kita bebas bisa ngambil sendiri, tapi biasanya lebih dulu mereka sajiin dulu, mereka kasih kita dulu satu porsi gitu, dan kalau pulang kita bisa ambil lagi. Dan tentunya mereka juga ngasih bumbu-bumbu kayak merica atau lada bubuk sama garam. Kalau kurang asin, kurang pedes bisa tambahin sesuai selera sendiri. Aku mau kasih garam. Kita jadi mericanya. Wah, ternyata dapatnya nasi apa ya? Nasi campur ketan kayak. Oh kan, ini nasi merah. Lihat nih, teksturnya. Aku suka banget sih nasi Korea ini. Teksturnya yang pulen gitu, nggak yang ambiar, yang masih berair-berair gitu. Mirip ketan, cocok banget buat aku. Ngomong soal sejarahnya Sumur Gembang ya. Jadi makanan ini muncul pertama kali di Korea pada masa dinasti Joseon. Yang mana pada saat itu Korea Selatan itu masih jadi negara agraris, karena zaman dulu teknologinya belum secanggih sekarang. Mereka juga manfaatin sapi sih buat bantu mereka pergi ke sawah, bawa barang-barang mereka ke sawah. Dia muncul peraturan dari kerajaan. Mereka dilarang untuk menyembelih sapi seenak mereka. Mereka hanya boleh menyembelih sapi yang udah tua gitu, yang udah nggak ada tenaganya buat mereka makan. Mau nggak mau masyarakat Korea itu akhirnya harus mutar otak. Setiap kali mereka menyembelih sapi, mereka harus mewatkan semua bagian dari sapi yang nggak ada yang boleh dibuang. Tak terkecuali juga bagian kepalanya. Akhirnya mereka buat meracik-racik bumbu, mereka buat resep. Akhirnya muncul ini namanya Sumuri Gumtang. Untuk masak Sumuri Gumtang ini sendiri agak sulit sih, karena kita harus masak sebuah kepala yang sapi yang gede gitu, buat dimasukin ke dalam panci, dan kita perlu 2 panci sih buat masaknya. Yang satu buat masak kepalanya, yang satu buat ngerebus tulang yang buat kuah ini nanti. Untuk masak kepala sapinya butuh waktu sekitar 4-5 jam, dan itu pun harus mengganti airnya sebanyak 2 kali. Yang rebusan terakhir, nah itu yang buat dicampur ke dalam kuah rebusan tulang sapi tadi, dan jadilah sabul, kaldu tulang sapi. Di sini juga banyak sih tempat-tempat yang menjual sabul ini. Aku sering melihat juga ada toko-toko yang jual sabul. Aku suka banget sama nasinya, pulen banget.
pesan namanya sumori gubab. Harusnya ini tuh dicampur sumur itu kepala sapi, gub itu sup, bab itu nasi. Jadi nasi sup kepala sapi. Aku mau nyoba nyampurnya dulu. Dikit aja sih. Taruh aja. Udah guys, gue udah selesai makan. Ini udah habis juga, udah kenyang. Ini buat kalian kalau pergi ke Korea bisa nyoba ini. Namanya sumori gubab. Kalian cari aja di Google ataupun di Nevermap atau di Kakao. Kalian bisa search sumori gubab, pasti akan muncul ntar. Banyak banget kedai-kedai yang jual sumori gubab ini. Jadi kalau kalian ke Korea jangan makan mie instan mulu. Cobain juga nih sumori gubab ini. Untuk porsinya sendiri sih ini udah ngenyangin banget. Harganya sekitar berapa? 10 ribuan lah. Udah masuk murah kalau di sini. Rata-rata sekitar gitu 8 sampai 10 ribu kalau di Korea itu makanannya harganya. Kalau untuk rasa mungkin lidah kita orang Indonesia agak sedikit kaget karena rasanya dikit hambar. Tapi tenang aja, di sini ada garam, ada lada bubuknya juga. Jadi bisa kalian tambahin sesuka selera kalian. Terima kasih udah ngikutin vlog hari ini makan sumori gomtang ini, sumori gomtang atau sumori gubab ini. Ikuti terus vlog aku nantinya ke depannya. Aku akan mereview beberapa makanan culture Korea lagi nantinya. Mungkin besok, lusa atau kapan. Pantau terus channel aku. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video aku biar aku semakin semangat lagi buat bikin videonya. Sampai jumpa di makanan selanjutnya. Bye.